Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, pengurus Amir dan seluruh pengurus lainnya, jamaah rahmatullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua mendapatkan karunia nikmat yang besar dari Allah. Itu yang pertama, sehat, bisa hadir, bisa jamaah. Tadi beberapa kebaikan insyaallah kita dapatkan dengan kita itikaf ini, duduk ini. Keutamaan insyaallah Allah limpahkan kepada kita semua. Ya, karena memang saat orang mengatakan musimnya jadi kalau mungkin menikah 5 tahun yang lalu pasti orang takut semua. Dengan orang flu itu semua takut karena dikira karena corona ini. Alhamdulillah sekarang kan sekarang masih ngerti sama Abdul Wahyudi, tapi mohon maaf saya vokal saya nggak ideal, jadi roto gerowet dan bahkan nanti kesalahan batuk karena kalau sudah gatel lewat itu kan kayak roda liran gitu, jadi lolong gitu tidak bisa dihentikan. Alhamdulillah kami bisa sowan pada Bapak sekali. Jadi memang semua qadarullah ya, semua takdir Allah. Ustaz Nafis karena kerawan saudaranya sehingga harus yang mungkin menunggui dan mengantarnya kalau sehingga tidak bisa rawuh dan saya tidak menggantikan. Ya alhamdulillah bisa sholat. Selanjutnya tentu nikmat iman Islam yang selalu tertanam dan insya Allah semakin kokoh Bapak Ibu di hati kita, dan itulah iman Islam itu yang akan menyelamatkan kita. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan kemudian beramal saleh, lahum maghfirah, kepada mereka orang yang beriman dan beramal saleh itu maka akan disiapkan, diberikan ampunan. Yang ampunan itu semua manusia menginginkannya, wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar. Itu orang yang beriman dan kemudian setelah iman kepada Allah dengan seluruh rangkaiannya itu, baik lisannya, hatinya, maka kemudian ditunjukkan dengan beramal saleh, melaksanakan perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah, dan juga tentu dalam kita menjauh dari Allah, maka Allah sediakan ampunan yang besar, juga pahala yang besar. Maka iman itu nikmat yang utama yang besar bagi kita. Lah iman itu yazidu, kadang yang iman seseorang itu kadang posisinya baik, posisinya puncak,
tapi kadang-kadang juga posisinya di bawah, sehingga perlu dicas terus. Dan maka adanya kajian pengajian itu kan untuk minimal menstabilkan targetnya supaya high terus, tinggi terus. Menesa menikah keimanan puncak itu ya Ayatullah Ali Khomeini. Dia ingin mati. Saya ingin mati ditembak oleh Israel, tapi matinya insya Allah dalam keadaan jihad, dalam keadaan ya berjuang betul, luar biasa. Saya punya tetangga real mereka, mungkin ini dia wonten ingkang asta di LP Piroguna sipil, tapi dia bidang kesehatan, jadi khusus jaga kesehatan para LP itu. Dia bilang paling tobat di dengan saya. Kadang-kadang bahasa beliau paling tobat. Dan kalau semacam LP itu dapat titipan artinya orang yang di penjara, terutama dari yang dicap sebagai teroris. Waktu itu kelompoknya yang sempat di Jogja itu kan, kalau nggak salah ya Imam Samudra itu sempat kalau di Wonogolo, kemudian di Brimob Wonogolo, kemudian dititipkan di Wiroguna. Apa kata teman saya? Teman saya Nasrani, tapi dulu betulnya Islam, ngaji di rumah saya. Balik ya, kakaknya itu dulu ngaji juga balik karena kesehatan. Selama saya sakit diopeni oleh orang beres, akhirnya ikut. Tapi kakaknya itu jadi guru olahraga di Palembang, dapat anak haji di sana. Sekarang muslim kuat. Ya. Kalau yang tengah itu dari kecil Islam, walaupun dia ya bapaknya dia delik nurut sholat, gini padu saya keluarga. Nah yang kecil ini, yang ragil ini tetap sekarang bertahan Kristen. Itu dia bilang, kalau yang di penjara itu orang-orang biasa karena mencuri, karena apa itu, maka dengan gertakan, dengan apa, takut, apalagi dihancam. Tapi tahanan-tahanan yang tadi dicap, ya waktu teroris ya dicap sama mereka, petugas ternyata pada takut. Karena apa? Dia nggak takut mati. Jadi namanya diancam tak tembakan gitu. Artinya malah khawatir kalau balas gitu, kalau dikasar. Jadi ternyata pada takut ngadepi warga LP itu orang-orang seperti itu, karena mereka tidak takut mati. Apalagi waktu itu memang mau ditembak mati ya. Wah, gila nih betul. Aku main ini ya, Ayatullah Ali Khomeini ini pemimpin Iran yang begitu sekarang. Sementara si Yahu itu peti mati yang Israel itu Khomeini. Karena pemimpin Iran adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin agama misalnya. Jadi ya pemimpin negara ya ustadz dan dia siap mati ya. Musuhnya mah gila sendiri loh, ya diwedeni ya gopo gitu. Orang mati mati. Lah itu ibarat kelasnya iman dalam posisi yang puncak. Tapi manusia memang keimanan itu Nabi ngendika ya, kadang kita di atas, kadang di bawah. Maka kita perlu untuk selalu menstabilkan, mengistiqomahkan itu dengan salah satunya seperti pada malam ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di iman seseorang adalah seperti itu. Maka bersyukurlah kita kekuatan iman Islam ini nikmat yang besar. Sahabat saja namanya, ada sahabat namanya Hanzalah itu suatu saat dia mendengar Abu Bakar, bagaimana Hanzalah?
saya kayaknya termasuk orang munafik katanya. Lu kenapa? Kalau gitu mari kita sowan kepada Rasulullah. Abu Bakar dengan Hanzalah ini sowan kepada Rasulullah. Ada apa Hanzalah? Saya khawatir termasuk orang munafik ya Rasulullah. Kenapa? Sungguh ketika saya berada di sisi Rasulullah dan Rasulullah menerangkan tentang akhirat, Rasulullah menerangkan tentang kehidupan akhirat, saat itu pula koyo-koyo bahasa kita, sepertinya akhirat itu depan mata saya, sehingga iman saya puncak. Saya pokoknya adanya hanya ingin beribadah, berbuat baik, karena seolah-olah akhirat itu benar-benar sedang di depan saya. Itu ketika dia berada di samping Rasulullah atau bersama satu majelis dengan Rasulullah. Kan geng, sampai Pak, puluhannya masih ada di majelis ilmu yang memotivasi tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhirat itu kan, wah, kemudu-mudu itu biasa kan. Kata Hanzalah, tapi setelah saya keluar dari majelis ini sudah bersama istri-istrinya, kata-katanya istri-istrinya Pak. Kemudian bersama anak-anaknya, kepada keluarganya, ya acara-acara santai gitu, ingin rekreasi atau apa, maka akhirat itu tidaklah tampak di depan matanya. Dan biasa meneh tuh. Biasa-biasa saja, tidak terlalu dekat di depannya. Gini, Bapak Ibu, saya mengenai mengalami ya, jadi kalau pas kita cas itu di depan ustaz, di depan guru kita, wah ya Allah, seperti ini kehidupan. Seolah nanti pulang akan aku lakukan. Kemudu-kudu baiknya tadi. Tapi ketika kumpul dengan dunia teman kita yang lain, yang di situ yang dibahas tentang hal umum, yo katut juga, Pak. Katut juga. Jadi apa? Sing ora tak penting sik iki rada nasionalisme. Artinya bicara kemudian dia sebut ini orang ini aduh saya ora iso zaman ini itu sudah bisa terdengar dalam forum itu, padahal tadi kemudu-mudu Pak. Kita harus bersih gitu. Ya mohon maaf, saya pernah jadi orang partai. Jadi kalau sama partai ya harus buburan, buburan, wassalam. Saya bayangin partai kalau mati gitu. Ya sekarang saya bubar, Pak, saya umpet gitu ya. Dalam menjadi bubar tenang. Ya gitu Pak, artinya ya situ dan satunya yang terus iman itu kadang naik kadang turun. Nah, maka ternyata sahabat Abu Bakar saja mengatakan, iya Rasulullah, saya sama dengan kerajaan. Sekelas sahabat kemauan Bapak Ibu seperti itu. Nopo malih kula bahasa yang sahabat kelas berapa ya? Yang bukan sahabat kelas kita adalah umatnya. Artinya memang perlu iman Islam itu benar-benar monggo kita jaga. Baitur Rahman ini saya kira memfasilitasi luar biasa dalam hal itu, hanya semata-mata supaya kita jamaah ini terjaga betul, sehingga status kita nanti menghadap Allah itu status dalam rangka kita benar-benar sedang berusaha untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Matinya dalam keadaan masih dalam mencari ilmu, belum selesai. Jangan sampai leha-leha aku serampung ning ngaji. Merasa cukup. Kul huwallahu ahad merampung wis anggap cukup itu. Belum yang kul a'udzu lainnya. Nah, minanipun Bapak Ibu, sindiran keras Allah yang dulu di akhir Ramadan bahasa saya sampaikan di surah Al-Anbiya 1 itu, iqtaraba lin-nasi hisabuhum
wa hum fi ghaflatin muqridun. Ya, ini saya ulang-ulang ya. Telah semakin dekat iqtarabalinnas kepada manusia. Setiap hari semakin mendekat kepada manusia. Hari menghisab, hari menghitung segala amal manusia. Iqtarabalinnas hisabu. Makin dekat kepada manusia, hari menghisab, hari menghitung seluruh amal manusia. Wa hum fi ghaflatin muqridun. Sedangkan manusia masih dalam keadaan lalai. Manusia masih asik, tidak peduli dengan akhiratnya yang pasti akan ke sana. Dia tidak peduli dengan akhirat. Dia masih lalai. Hidup ini hanya mencukupkan kebutuhan dunianya, bahkan menganggap hidup itu hanya selesai di dunia. Al-Anbiya ayat 1. Telah dekat, semakin mendekat ke Pak Beliau. Kita ini semakin mendekat. Hari untuk menghitung amal kita itu saya cedak tadi. Malam Senin kemarin belum lama itu jam Senin lagi. Saya belum lama malam Rabu di sini atau malam ya. Ini ganti Ustaz Jawa dulu. Sekarang udah malam Senin lagi. Sangat cepat sekali. Semakin mendekat hari untuk menghitung kita. Tetapi manusia banyak yang masih lalai, santai-santai saja, tidak peduli. Ini kalau orang yang paham Bapak Ibu, tren peristiwa sekarang ini kan, wah ini Israel yang ancam tenanan Indonesia diserang oleh Amerika. Biar bisa dolar ya, biar nanti tadi sore dan petir lagi roh nuklir itu, biar itu tekan ini kok ya. Waduh, saya baca berita hari ini cuaca mendung dan petir, berarti mau petir. Itu aja takut Pak ya. Coba kadang di Israel seperti itu, biar ramadhan. Ya, itu kan juga. Ya minggu sampai lalu dengan juga penting Pak. Presiden sudah menyatakan ya kita harus siap perang kalau dibutuhkan, Indonesia siap. Bahasanya kamat-kamat melu perang. Kalau dibandingkan Iran kan Indonesia apa? Nuklir kan dua. Iran, Pakistan, Korea Utara itu ahlinya dan juragan nuklir. Dan itu siap semua membantu Iran, termasuk Putin di Rusia. Dan Presiden kita mengatakan kita siap, dan bisa mengatakan setelah Iran maka kita Asia, terutama Indonesia, karena Indonesia mendukung Palestina, jadi sasaran ancaman digoyong mungkin kemudian juga. Ini nek tenanan gimana? Israel berapa Pak? Israel sudah habis gedungnya runtuh semua. Tapi Amerikanya masih depan. Nunggu Amerika. Makanya. Jadi kalau itu sudah persoalan takdir Pak. Cuma masalahnya tadi Allah mengingatkan sudah dekat hari menghisab manusia itu. Tetapi kenyataannya manusia itu masih pada kondisi lalai kepada Allah, lalai kepada iman, lalai kepada kehidupan akhirat yang itu pasti akan menjemput kita semua. Namilanipun Bapak Ibu, kula matur dan saya mungkin pernah matur bahasa kita ini alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur. Wow, matur sangat dalam hati dengan kemampuan yang kita miliki ketika Allah memberikan perintah kepada kita laksanakan. Alhamdulillah.
Allah memerintah kita sholat, kita lakukan dengan seluruh kemampuan, berupaya melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita mencari ilmunya, tata cara sholat, tata cara wudhu, dan maka menuju pada melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan zakat, kita laksanakan. Allah memerintahkan kita bersedekah, kita lakukan. Juga Rasulullah SAW dengan contoh-contohnya kita berupaya untuk ikut melakukan. Ini kita benar-benar ibarat terang itu modal utama yang harus kita selamatkan dan kita kuatkan. Tinggal kita menambah dan menambah. Bagaimana mereka orang-orang yang oleh Allah di golongan orang-orang yang lalai tadi, ketika hari hisabnya datang, jeler tenan begitu, belum punya amal. Hari menghitung amalnya sudah dekat, nih dia belum punya amal, bahkan punyanya dosa. Alhamdulillah. Maka ya kita sangat bersyukur sekemampuan kita dengan bahasa merendah sakamat-kamat kita ini, ya alhamdulillah sekali lagi ada kemampuan untuk, ada keinginan untuk berupaya apa yang telah Allah perintahkan itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka satu hadis qudsi saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya yang bersumber dari Abu Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa qalbahu alladhi yaqilu bihi fa idza da'ani ajabtuhu wa idza sa'alani a'taituhu wa in istansarani nasartuhu wa ahabbu ma ta'abbadani bihi nusuli. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunat. Tadi disebut nawafil, sehingga ia ku senangi dan ku cintai. Saya ulang, ini Allah yang ngendika, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, Allah, dengan melakukan hal-hal sunat, sehingga ia ku senangi dan ku cintai. Karenanya akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, lidahnya yang dengannya ia bertutur kata, dan akal yang dengannya ia bisa berpikir. Apabila ia berdoa kepadaku, aku perkenankan doanya. Apabila ia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku memurniainya atau mengasihinya. Dan apabila ia minta pertolongan kepadaku, niscaya aku menolongnya. Ibadah yang dilakukan kepadaku yang paling aku senangi ialah menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya untukku. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, tadi kita bersyukur bahwa dengan kemampuan yang kita miliki dan kita berupaya untuk semakin baik. Allah memberi perintah pada kita berupaya untuk bisa melakukannya. Sami'na wa ata'na.
Nah, maka kemudian untuk menguatkan itu tadi supaya kondisi iman kita itu tetap baik, diperkuat dengan ibadah-ibadah yang ternyata Allah menerangkan secara langsung pada ibadah-ibadah sunat itu membuat Allah semakin cinta kepada hamba-hambanya, karena itu pembuktian keseriusan hambanya. Jadi kalau kita takut meninggalkan sholat isya sehingga kita berupaya harus melakukan sholat isya, itu hal yang wajar, karena kita tahu siapa yang sengaja meninggalkan sholat wajib itu derajatnya sama orang kafir. Bahkan dikatakan kafir siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, tidak ada alasan secara syar'i yang dibenarkan, bukan karena sakit, bukan karena bepergian, sengaja jen ora poso. Tak sengaja ora poso. Kaya ngopo ya hukum saya sengaja, maka dia kondisi itu kondisi dalam keadaan kafir. Sehingga kalau banyak sami dengan takut ojo nanti ninggalkan itu, sehingga ketika kita melakukan ibadah wajib ya mesti daweti orang ninggal itu so kan itu. Tapi itu memang kunci harus kita lakukan, sehingga kita melakukan sholat isya. Oh ya memang kudu puasa Ramadan kudu, karena kalau enggak kita dosa. Sholat maghrib iya. Nah, ketika Pulau Sami sholat malam itu tidak, sholat malam itu tidak dosa, tidak dosa. Tapi kita berkeyakinan kalau kita tidak melakukan, levelnya adalah rugi besar. Sementara paling banyak memaknakan ya, nek melakukan dapat pahala, nek melakukan ora gitu sudah. Ya, kalau nggak melakukan ya rugi besar. Sholat duha kita tidak melakukan ya memang tidak dosa, tetapi rugi kan itu. Sehingga ketika manusia hamba Allah ini ibadah sunat tadi itu tidak melakukan juga tidak dosa, tetapi mereka melakukan, itulah Allah membuat semakin cinta pada hamba. Atasnya orang lakoni ora dosa kok do nglakoni, mendingan berarti nilai lebihnya di situ. Maka salah besar ketika saya pernah mendengar di konten YouTube kiai besar ini menerangkan tentang puasa Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah itu sekali lagi itu sifatnya hanya sunnah. Ono kata-kata hanya. Jadi sunnah itu dihanyakan. Ini sebuah kerugian yang besar dan sebuah perbuatan yang menyepelekan Kanjeng Nabi. Justru Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri ketika membuat aku semakin cinta kepada hamba-hambaku, karena hamba-hambaku berupaya untuk semakin dekat kepadaku dengan melakukan nawafil tadi, ibadah-ibadah sunnah itu dalam rangka berupaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah semakin mencintainya, Allah semakin menyayanginya. Bahkan dengan kita menjaga, menguatkan ibadah-ibadah sunat itu membuat kemudahan bagi kita. Allah ketika tadi, maka ketika dia meminta kepadaku akan aku beri, ketika dia berdoa kepadaku akan aku kabulkan, ketika dia meminta pertolongan kepadaku maka akan aku beri pertolongan. Bapak sekalian, ini yang saya dulu matur, pertolongan Allah itu pasti kita semua selalu berharap dan selalu memintanya. Karena
endingnya sesuatu hal itu yang bisa merampungkan seluruh persoalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Allah akan memberikan kemurahan pertolongan kepada hambanya, salah satunya ketika hamba itu justru menguatkan ibadah-ibadah sunnahnya. Tetapi Bapak Ibu, kata kunci terakhir tadi Allah ngendika, ibadah yang dilakukan kepadaku yang paling aku senangi ialah menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya untuk. Artinya ibadah sunnah tadi tetap harus diawali dengan memenuhi ibadah wajibnya. Jadi jangan sampai tahajudnya 11 rakaat ditambah doa-doa zikirnya ning baru orang subuh. Ini hilang semua. Artinya wajibnya dulu memang itu harus ditunaikan. Kemudian kata nawafil tadi, ibadah sunat itu kita perkuat dalam rangka itu menguatkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah itu semakin mencintai kita. Sesuatu kan kalau sudah cinta, ya pasti akan terjadi semuanya. Ya, semua akan terlaksana. Menika Bapak Ibu sekalian, satu hal penting bagi kita, apresiasi yang tinggi ketika gerakan-gerakan di masjid ini memberi peluang jamaahnya untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah kita menunaikan ibadah wajib kita. Ini satu hal yang insya Allah tadi akan menjadi status bagi kita itu sewaktu kita menghadap Allah, status kita dalam posisi berjuang mengajak kepada orang lain untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila memilih sonten dalam menikah, ini yang saya sampaikan. Intinya adalah iqtaraba linnasi hisabuhum, telah semakin dekat hari, telah semakin dekat kepada manusia hari menghitung amal-amal kita manusia. Jangan lengah, jangan lalai, saling mengingatkan. Mungkin kuluan sami selalu dalam keadaan istiqomah iman Islam kita. Allah selalu membimbing dan memberi petunjuk pada kita. Akhirnya insya Allah hidup kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.